Oke, Ibu Bentar ya Marina. Pak, saya kirim file bentar ya Pak. Ya, gimana? Oh ya, ya. Bentar. Silakan Ibu Lina. Bentar Ya, ya Pak. silakan. Silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Untuk pagi hari ini saya mendapat giliran yang pertama. Terima kasih. Untuk pagi ini saya akan mempraktikkan cara mengajar pada materi pertemuan ketiga, Pak. Yang judulnya tentang arti penting Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa saya mulai, Pak? Silakan Ibu, kita semua sudah menunggu. Silakan. Wah, ya Pak. Pak, izin bertanya sebentar, Pak. Saya nih nggak paham, Pak, buat PowerPoint, tapi muncul muka teman-teman gimana ya, Pak? Maaf, Pak. Tadi itu sudah muncul, kalau PowerPoint-nya sudah muncul di layar kita. Sudah muncul di layar kita. Ya teman-teman ya, kalau di saya tadi sudah muncul. Materinya sudah muncul, Bu. Tadi yang Ibu Tapi tampilkan itu sudah muncul. wajah teman-teman nggak muncul, Pak, jadi saya tidak bisa lihat. Iya, Gimana ya, memang wajah teman-teman tidak bisa muncul. Yang muncul kan materi Ibu. Sudah pasti Ibu beraktivitas di situ. Cuma yang masalahnya di sini juga adalah kita tidak bisa melihat gerak-gerik Ibu gitu. Itu makanya Pak, saya gimana ya Pak, caranya saya nggak paham. Ibu admin mungkin bisa kasih solusi. Kalau Ibu admin minta tolong Ibu Amriana. Halo Ibu admin. Iya Pak. Ya, gini Ibu Amriana ada kendala dan saya juga mungkin mau bertanya satu ke Ibu admin. Ini nanti mahasiswa atau peserta ini melakukan kegiatan praktek pembelajaran itu, apakah yang ditampilkan materinya ataukah dilihat juga gerak-geriknya, gerak-gerik tubuhnya dalam kegiatan pembelajaran? Tidak Pak, nanti PPT-nya saya yang ditampilkan Pak. PPT ditampilkan berarti kita tidak melihat gerak tubuhnya peserta. Iya Pak, iya Pak. Nanti seolah-olah mereka sekolahnya itu daring gitu Pak. Oh ya, oke. Berarti nanti ya, baru Pak. Di video pembelajarannya baru kelihatan apa namanya, ya, bagaimana seorang gurunya. Oke. Ya Pak. Oke, jadi Ibu Lina tidak ada masalah, hanya intonasi-intonasi dan gaya bahasa dan sebagainya. Bagaimana Ibu penerapan materinya yang kita melihat sesuai dengan RPP yang tadi Ibu angkatnya RPP 3 ya Ibu ya? RPP 3. Iya Pak. Oke, berarti Ibu bisa tampilkan materinya, tapi kami ingin supaya yang lebih baiknya berkaitan dengan Ibu punya intonasi bahasanya, cara penyampaian materinya, bagaimana gaya-gaya bahasa Ibu untuk menarik siswa supaya siswa serius gitu. Silakan Ibu. Ini 20 menit semua sampai selesai kan Bapak? Iya, 20 menit. 20 sampai 25 menit lah. Saya berikan kesempatan 20 sampai 25 menit. Itu paling lambat. Jadi saya tidak nanti untuk Ibu Marina saya tidak bilang, Bu tinggal 5 menit, tidak. Jadi Ibu mulai, saya punya jam di tangan, Ibu mempunyai jam di tangan, sampai sudah waktunya, sementara Ibu belum selesai, maka di situ saya bilang, waktu selesai. Berarti Ibu harus tutup kegiatan. Oke, Ibu Lina ya? Siap Pak. Oke, bisa? Silakan. Ya. Siap Pak. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi Ibu. Pagi Bu. Baik Bu, pagi. Alhamdulillah, puji Tuhan, karena kita masih diberi kesehatan untuk pagi hari ini. Masih semangat anak-anak Ibu? Semangat Ibu.
Semangat Ibu. Ya, kita harus semangat karena ini masih pagi-pagi ya. Jadi harus ada rasa semangat yang luar biasa supaya kita bisa melalui aktivitas kita dengan penuh semangat. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya meminta kesediaan dari Abang Ketua Kelas, Bang Raimondo. Silakan bawa kita dalam doa, Bang. Abang Raimondo, silakan. Oke, berdoa selesai. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita untuk pembelajaran di pagi hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu semua kita menyanyikan lagu wajib dulu, baru nanti kita akan memperagakan bersama-sama tepuk PPK. Bisa anak-anak Ibu? Bisa Bisa, Ibu. Oke, siap. Kita Bisa, akan Bu. menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu minta kesediaan dari Kakak Mesa untuk memimpin kita menyanyikan lagu wajib. Silakan Kakak. Lagunya dari Sabang sampai Merauke ya Kakak. Ya, sebentar Bu, saya lupa akhir lagunya apa Bu? Dari Sabang. Ya Kakak. Iya Bu. Oke. Deh Kak, saya sambil putar ini. Ibu sambil putar musiknya, tinggal Kakak sesuaikan dengan dirijennya ya Kak ya. Ya, baik. Oke, semua anak-anak Ibu siap ya, posisinya siap. Karena kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Sebagai generasi penerus harus menunjukkan sikap nasionalisme kita. Oke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, satulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Masih tetap posisi siap ya. Kita akan memperagakan bersama-sama tepuk PPK. Masih ingat nggak? Ingat Ingat Ibu. Bu. Ya, kita peragakan bersama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sekali lagi ya, biar semangat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan anak-anak Ibu, silakan duduk ke tempat duduknya. Baik, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau anak-anak Ibu semua coba dicek dulu, ada nggak sampah di bawah meja atau kursinya? Kalau ada, Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang, silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada Bu. Sudah bersih Ibu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu karena kalian sudah menjaga kebersihan kelas kita. Karena kalau kelas kita nyaman, bersih, kita pun semangat belajar. Oke, minggu lalu masih ingat nggak? Sebelum ke situ, Ibu mau tanya dulu nih, apa kira-kira yang menjadi kendala kalian dalam pembelajaran hari ini? Ada nggak yang kurang semangat? Semangat Bu. Sehat Bu. Semangat. Ya, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Udah pada sarapan kan? Sudah. Ya, mantap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau buat kesepakatan dulu untuk kita semua yang harus kita laksanakan dan kita patuhi. Apa kira-kira kesepakatan yang pertama anak-anak Ibu? Ayo, apa kira-kira yang pertama? Ketika berbicara harus mengangkat Angkat tangan. tangan, benar. Yang kedua, tidak boleh memotong
memotong pembicaraan orang lain. Benar. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu orang Lain. lain. Benar. Boleh ya, kita sepakati ya. Iya, Bu. Siap, Ibu. Ya, anak-anak Ibu, saya harap semua harus menyepakati apa yang sudah kita buat dan harus kita laksanakan. Laksanakan. Bisa ya. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, minggu lalu masih ingat nggak pembelajaran kita? Tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Pengesahan Tentang undang-undang pengesahan dasar. undang-undang dasar, Bu. Iya, benar. Siapa yang mau menyampaikan apa yang masih ada di dalam pikiran kalian tentang proses pengesahan undang-undang? Ayo. Undang-undang dasar disahkan pada saat sidang PPKI, Bu. Iya. Kemudian PPKI dalam sidang pertama ada berapa yang disahkannya atau 3, Bu. keputusannya ada berapa? 3. Ya, Kak Mesa, silakan. Ada 3. 3. Silakan Kakak coba sebutkan. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Presiden Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta wakilnya. Kemudian mengesahkan undang-undang dasar. Kemudian yang terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, Bu. Iya, terima kasih Kakak. Silakan tepuk tangan untuk teman-teman yang lain buat Kak Mesa karena sudah berhasil mengingat pembelajaran minggu lalu dan Ibu berharap semua anak-anak Ibu tetap mengingat pembelajarannya, oke? Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar masuk materi baru yaitu tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Benar. Nah, apa yang menjadi fungsi dari ini, arti penting undang-undang ini bagi kehidupan kita? Nah, sebelumnya itu Ibu mau tanya dulu, di dalam rumah atau di dalam kehidupan anak-anak Ibu ada nggak, khususnya di rumah lah ini, ada nggak aturan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Apa contohnya? Pulang malam jam Apa 9, contohnya yang Bu. dibuat orang tua? Ya? Tidak boleh lewat malam, pulangnya dari jam 9. Iya, tidak boleh pulang larut malam kalau keluar. Apalagi? Dilarang main HP di atas jam 10, jam 9 malam, Bu. Iya, benar, dilarang main HP karena harus sekolah besoknya. Terus apa lagi? Anak sekolah dilarang di atas jam 10, Ibu. Iya, pada intinya semua dilarang beraktivitas di luar rumah setelah jam 10 ke atas karena kita masih anak-anak sekolah. Karena besok harus sekolah menimba ilmu, jadi harus butuh fisik yang kuat begitu. Nah, kalau di sekolah ada nggak kira-kira peraturan kita? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Tidak datang terlambat. Apa contohnya? Dilarang pacaran, Bu. Aduh, dilarang pacaran. Yang lain? Tidak datang terlambat, Tepat Bu. waktu. Datang tepat waktu. Apalagi? Menggunakan Tiket seragam sekolah. lengkap. Iya, harus memakai seragam yang lengkap. Artinya kalau dari rumah harus rapi. Jangan di depan sekolah baru memakai pakaian yang rapi. Kalau dari rumah berangkat ambulan baju di luar, dasi tidak dipasang. Nah, kalau di sekolah harus sudah rapi. Sudah rapi. Itu menjadi aturan. Kira-kira apa sih maksud aturan itu? Kalau di sekolah kita nggak ada aturan, apa yang terjadi? Akan Kacau balau. Bu. Iya, benar, akan kacau balau. Samalah halnya dengan negara. Negara itu diibaratkan seperti sekolah dan juga rumah. Kalau tidak ada aturan, Ibu Lina, halo. iya Pak, iya Pak. Ibu izin sebentar. Teman-teman yang kalau di ruangan teman merasa gaduh, teman-teman tolong matikan mic supaya jangan mengganggu. Mungkin teman-teman di kantor ada teman-teman punya teman-teman kerjanya atau lain sebagainya di ruangan bersama-sama, tolong matikan mic supaya jangan mengganggu teman yang lagi sementara praktik mengajar. Oke, silakan lanjut Ibu Lina. Minta maaf saya ganggu sebentar. Silakan, Oh Bu. ya, siap Bapak. Nah, Ibu lanjut ya.
Sama halnya tadi dalam sebuah negara, kalau kita nggak ada aturan dalam sebuah negara, bisa-bisa apa yang terjadi? Negara akan kacau, Ibu. Kacau, Iya, Bu. benar. Banyak Negara perselisihan. akan kacau. Nah, untuk lebih dalam, maka nanti kita akan belajar lebih dalam tentang materi arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu serius, supaya kita bisa mendapatkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Apa sih tujuannya, Bu? Nah, ini ada. Oke, coba perhatikan ke layar ya, anak-anak Ibu ya. Nah, ini adalah hal yang harus kalian capai di dalam pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, yang diharapkan yaitu sikap spiritual. Ya, ini yang diharapkan yaitu anak-anak Ibu memiliki rasa bangga terhadap nilai luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, anak-anak Ibu diharapkan memiliki sikap sosial dalam bertanggung jawab untuk mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan undang-undang. Nah, yang ketiga, yang diharapkan dari anak-anak Ibu yaitu anak-anak Ibu mampu menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia, dan keterampilan yang diharapkan yaitu anak-anak Ibu mampu menyusun laporan arti penting Undang-Undang Dasar Negara bagi bangsa dan negara Indonesia. Nanti itu terjawab di dalam LKPD yang telah kita kerjakan nantinya. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, benar. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu anak-anak Ibu diharapkan mampu berpikir kritis dan kreatif di dalam menganalisis arti penting undang-undang tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia, serta mampu kreatif dan terampil mengkomunikasikan hasil dari kerja kalian nanti. Paham ya? Paham, Bu. Iya, benar. Oke, terima kasih karena sudah masih serius mendengarkan. Oke, nah di dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 yang Ibu nilai. Dari sikap, kemudian kerja sama kelompok nanti, dan pengetahuan. Jadi Ibu harap dari kita pertama masuk tadi sampai nanti penutup, anak-anak Ibu memberikan yang terbaik. Supaya apa? Mendapatkan nilai yang terbaik. Benar, oke. Nah, Ibu hampir lupa nih, mohon maaf ya, hampir lupa nih. Hadir semua nggak kita nih? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wah, mantap anak-anak Ibu nih, semangat luar biasa untuk menggapai cita-cita. Oke, baik, kita akan masuk materi kita ya, anak-anak Ibu. Tolong diperhatikan ada video yang akan Ibu tayangkan. Ya, di sini ada video, Ibu mau kalian semua memperhatikan, kemudian mengamati, dan akan mengajukan pertanyaan. Ada yang mengajukan pertanyaan, ada yang akan menjawab. Jadi, anak-anak Ibu diharapkan untuk serius. Bisa? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Saya, Bu. Nggak ada, Pak. Oke, dari video yang telah kita saksikan, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan di dalam hati anak-anak Ibu? Silakan, siapa yang pertama menyampaikannya? Saya, Bu. Ya, ini silakan Abang. Ya, jadi yang saya amati dari video tersebut tentang pelanggaran lalu lintas, yang saya amati di situ ada yang tidak memakai, ada yang bonceng 3, ada yang tidak menggunakan plat nomor. Jadi itu adalah beberapa contoh tentang pelanggaran lalu lintas, Bu. Iya.
Benar, Abang. Benar. Terima kasih, Abang. Sebentar ya, nanti kita bahas lagi. Oke, ada lagi? Tidak menggunakan safety belt, Bu, tadi yang pakai mobil. Iya, benar. Ini hanya memberi pernyataan, tidak ada yang bertanya nih. Ayo, siapa yang mau bertanya nih? Apakah ini dibiarkan saja, Bu? Iya, apakah itu hanya dibiarkan saja begitu ya kira-kira ya? Ya. Oke, yang lain? Tidak ada polisi lalu lintasnya apa Bu di situ Bu? Iya, tidak ada Kak polisi lalu lintasnya. Oke. Terus yang lain ada nggak? Ibu mau ini dulu, Abang Richard, tolong Abang, tolong kasih masukan dulu untuk pertanyaan Bu Mesa tadi. Ayo Abang, silakan. Tadi kata Kakak Mesa, kenapa mereka tuh tidak memakai ini apa tadi? Biarkan saja. Iya, benar. Ini Ayo dibiarkan silakan Bang saja. Richard. Gimana? Coba ulang pertanyaannya. Apakah hal ini dibiarkan saja? Maksudnya Kak Mesa tuh kenapa Ya. tidak dikasih sanksi begitu kira-kira Ya. Abang? Ya harus diberikan sanksi kalau menurut saya. Tapi karena memang tidak ada keamanan yang atau penertiban yang ada di tempat kejadian sehingga perbuatan itu tidak diberikan sanksi kalau menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah aktif. Nah, untuk menanggapi dari pertanyaan Bang Felix, Ibu mau anak Ibu Septi, tolong Kakak Septi, tolong tanggapi dari pertanyaan Bang Felix tadi. Kenapa tidak ada petugas yang untuk mengatur? Kenapa kira-kira Kakak? Apa tadi pertanyaannya, Ibu? Kata Bang Felix, kenapa tidak ada petugas yang di situ, Bu? Katanya gitu. Padahal jelas-jelas itu Di situ diatur ada bahwasanya pelanggaran. setiap petugas lalu lintas ada ditetapkan harusnya. Kenapa? Petugasnya lagi tidak ada di tempat karena mungkin ada suatu halangan, karena jadi tidak bertugas di situ, atau karena malas begitu petugasnya, Ibu. Iya, mau apapun menjadi alasannya itu, nah, itu adalah apa namanya, alasan tersendiri bagi petugasnya. Mungkin ada dan mungkin sudah ada aturannya bahwasanya setiap hari Senin misalnya sebelum anak-anak mau nyebrang ke sekolah itu biasanya ada petugas, ya kan, untuk menyeberangkan anak-anak bisa masuk ke lokasi sekolahnya, seperti itu harusnya. Tetapi karena di sini kita lihat tidak ada petugas, ya mungkin ada urusan yang lain petugasnya. Oke, baik anak-anak Ibu, saya akan bertanya dulu. Kira-kira pernah nggak kita melakukan kesalahan seperti yang dalam video? Pernah Bu, saya Bu. Sering, ya kan? Sering sekali kita seperti itu. Kadang kalau misalnya bawa motor, itu bonceng 3, tidak pakai helm lagi. Kira-kira itu membahayakan nggak? Membahayakan. Membahayakan, kita tahu membahayakan. Kita tahu bukan cuma kita yang berbahaya, tetapi orang lain juga. Kira-kira pernah nggak kalian melihat orang ditilang? Pernah, Bu. Pernah. Itu adalah bentuk dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Tetapi ada sebagian orang suka Melanggar. Benar. Kita di dalam negara Indonesia, kita punya aturan. Apa aturannya? Undang-undang tadi. Di situ termuat semua setiap hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Iya, di situ kita diatur, dikasih aturan yang harus kita laksanakan, dikasih hak yang harus kita miliki. Tetapi kita tidak tahu terkadang, ya kan? Kita menyalahgunakan
hak kita ataupun kewajiban kita, seperti itu. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita menggali lebih dalam, Ibu akan kasih LKPD. LKPD ini nanti menjawab dari tujuan pembelajaran yang kita bacakan tadi atau yang Ibu terangkan tadi. Oke, anak-anak Ibu, Ibu akan membagikan kelompok. Oke, ini ada 3 kelompok yang akan Ibu bacakan. Kelompok pertama, Felix Luther dengan Mesa Sabrina. Kelompok 2, Fitri Raimondos dengan Ahmad. Dan kelompok 3, Septi Amriana Rizal dan Harnia. Nah, ada 3 kelompok yang Ibu bagi. Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu supaya terjawablah tujuan pembelajaran kita nantinya. Oke, baik. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu sebutkan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ibu akan membagikannya. Oke, semua sudah dapat ya? Sudah, Bu. Iya. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Dibawa enggak bahan-bahan yang Ibu telah sampaikan minggu lalu? Dibawa, Bu. Bawa, Bu. Iya, bawa undang-undang ya semua ya. Bawa, Bu. Iya, Bu. Iya, memang anak-anak Ibu hebat. Anak-anak yang patuh, anak-anak yang disiplin. Terima kasih buat kerjasamanya. Oke, silakan kalian mengamati LKPD yang Ibu bagikan. Kemudian jika ada anak-anak Ibu atau kelompok yang mengalami kesulitan, silakan bertanya. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Next saja Ibu Lina. Pak, siap. Oke, sudah selesai ya? Iya, Bu. Oke. Mohon maaf ya sebelumnya nih karena kita akan mempresentasikannya. Atau ada yang belum selesai nih? Udah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, hebat memang anak-anak Ibu. Oke, tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Nah, namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan ya, ada sedikit info dari kepala sekolah bahwasanya nanti Ibu akan beserta dewan-dewan guru yang lain akan rapat. Jadi kita hanya punya waktu sedikit. Bagaimana kalau cuma 1 kelompok saja dulu untuk hari ini? Bagaimana anak-anak Ibu? Ya, Bu. Bisa? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ibu izin ya, hanya 1 kelompok yang ditampilkan dulu ya. Nah, 2 kelompok lagi minggu depan. Tetapi yang 2 kelompok ini Ibu harap tetap menyimak ya, menyimak dan memberikan respon kepada temannya atas pekerjaannya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, siap. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke, siap. Silakan untuk kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bu. Yang pertama, hak warga negara memperoleh pendidikan. Aturannya dalam Undang-Undang Dasar ada dalam pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Manfaat diaturnya dari pasal 31 ini adalah mengandung maksud bahwa semua warga negara baik kecil, besar, muda, tua, pria maupun wanita tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk mencapai bangsa yang bermoral dan sejahtera, maka diperlukan kualitas pendidikan yang baik dan sesuai. Pendidikan itu penting agar bisa meningkatkan moral dan kecerdasan bagi penerus bangsa. Namun apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka yang terjadi adalah anak-anak tidak sebagian mungkin tidak ada yang bersekolah, kemudian generasi penerusnya tidak bermutu, dan masyarakat menganggap pendidikan itu tidak penting. Sekian presentasi dari saya. Iya, mantap. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah memberikan yang terbaik. Nah, sekarang anak-anak Ibu silakan untuk kelompok lain menanggapi hasil pekerjaan temannya. Saya, Bu. Ya, Dokter. silakan Abang Dokter. Ya, jadi tadi disampaikan oleh kelompok kelompok Mesa tadi, dia menjelaskan bahwa dalam undang-undang itu sudah diatur tentang hak dan kewajiban daripada warga negara. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kan seperti itu. Nah,
Jadi pertanyaan saya, kita ketahui bersama bahwa sampai dengan sekarang, menurut saya pribadi, bahkan secara kasat mata, pendidikan itu menurut saya masih masih banyak masyarakat yang tidak berhak, tidak mendapatkan pendidikan. Kita lihat di Jakarta sana masih banyak pemulung-pemulung. Ya, berarti mereka tidak mendapatkan pendidikan seperti itu. Sementara di dalam aturan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi toh kenyataannya masih banyak warga negara yang kasihan. Bahkan banyak yang tidak lulus SD. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, ada yang mau menanggapi atas pertanyaan dari Abang Luther untuk kelompok 1? Atau kelompok lain juga boleh membantu temannya kelompok 1. Kenapa sementara sudah ada aturan, tetapi kenapa masih ada anak yang putus sekolah? Kira-kira seperti itu pertanyaan Abang Luther. Silakan. Ayo, Saya, kelompok Bu. 1 atau kelompok lain? Ya, silakan Abang. Saya, Bu. Kenapa kemudian masih ada kejadian-kejadian pelanggaran norma? Karena kurangnya kesadaran termasuk dalam lingkungan, contohnya tadi dalam berlalu lintas, Bu, karena kurangnya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oh iya, terima kasih Abang Ahmad. Yang lain ada yang mau menanggapi? Saya, Bu, menurut saya salah satu faktornya tidak sekolah adalah karena faktor ekonomi, Bu. Iya. Karena Kemudian, faktor ekonomi. Iya, karena keluarga tidak mampu. Walaupun sekolah sebagian sekarang ini sudah gratis ya, Bu, tapi ada beberapa sekolah yang masih berbayar. Kemudian sekolah gratis tetapi seragam kan tidak, seperti itu, Bu. Iya, buku tidak. Sudah, Kakak? Ya, sudah. Terima kasih Kak Mesa, Bang Ahmad, dan Bang Luther sudah memberikan yang terbaik. Nah, Ibu akan mempertegas sedikit ya. Kenapa bisa sampai seperti itu terjadi? Pada intinya, kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kenapa? Karena mungkin masyarakat tidak sosialisasi apa yang menjadi hak dan kewajiban dari setiap warganya. Padahal jelas-jelas dikatakan di situ dalam pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang adanya masyarakat karena kurang sosialisasi berpikir, waduh pasti bayar ini, bagaimana ini saya miskin. Seolah-olah dia memikirkan dia tidak mampu, padahal itu tidak benar. Pemerintah sudah menjamin. Ibu Lina masuk karena itu waktu sudah. Oh iya Pak, siap Pak. Baik anak-anak Ibu, sampai di sini materi kita. Minggu depan kita lanjut. Baik untuk anak-anak Ibu, ada yang akan menyimpulkannya, bisa menyimpulkannya untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Abang Luther. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menaati peraturan atau undang-undang, maka pasti aturan itu yang akan menjaga setiap aktivitas kita, Bu. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, patutlah kita untuk menaati setiap aturan-aturan yang ada di negara kita. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bang Luther. Silakan tepuk tangan untuk Bang Luther semua. Nah, untuk hari ini nanti karena berhubung waktunya sudah habis, karena kepala sekolah sudah membunyikan bel, nanti Ibu akan mengirim hasil untuk mengevaluasi sejauh mana anak-anak Ibu bisa memahami materi yang telah kita laksanakan hari ini. Nanti tolong dijawab ya, Ibu kirim nanti via grup kelas kita. Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita. Namun sebelumnya itu, ada nggak yang ingin merefleksikan perasaannya bagaimana terhadap pembelajaran kita hari ini? Ayo, satu orang. Saya, Bu. Saya lagi. Ya, Bang Luther ini memang hebat. Silakan, Abang. Ya, jadi setelah adanya proses pembelajaran ini, kami di kelas ini bisa tahu
bahwa bisa lebih memahami lagi bahwa oh iya aturan ini yang memang harus kita patuhi. Nah, itu seperti itu Bu. Seperti tadi pelanggaran lalu lintas maka harus kita menggunakan helm. Jadi dari si pembelajaran hari ini kita bisa lebih mengetahui lagi apa-apa yang harus kita patuhi dalam aturan itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bang. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap minggu depan kalian bisa melanjutkan presentasinya ya. Tetap belajar di rumah. Dan Ibu mohon maaf jika ada perkataan Ibu yang salah ataupun yang kurang. Untuk menutup kegiatan kita, Ibu minta Bang Luther untuk membawa kita dalam doa. Silakan Abang. Jadi sebelum proses pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Abang. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, masih semangat? Semangat Bu. Ya. Kalau Ibu katakan pagi, pagi semangat luar biasa. Ayo silakan. Selamat pagi. Pagi semangat luar biasa. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Sampai bertemu minggu depan. Mohon maaf Bapak. Terima kasih Bu Lina. Ternyata Ibu Lina presentasi awal teman-teman sudah punya gambaran ini. Mungkin Ibu Pamung dulu, saya berikan kesempatan Ibu Pamung, kebetulan Ibu Pamung dan silakan Ibu menyampaikan apa yang Ibu sampaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Marlina. Silakan Ibu Pamung. Ya, kayaknya Ibu Pamung lagi fokus karena ada juga kegiatan berkaitan dengan nanti. Saya masih duluan. Oke teman-teman, saya minta Pak Ahmad anak piara tinggal berteriak terus itu setiap hari ada. Oke, Ibu Marlina, ada beberapa hal. Kalau berkaitan materi sudah bagus. Materi yang Ibu buat di PowerPoint sudah bagus. Hanya saya lebih ke Ibu punya tutur kata, penyampaian kalimat ke siswa. Ada banyak hal yang harus saya koreksi. Yang pertama, ya, yang pertama dulu, yang materi ada cuma satunya yang saya sedikit marah di situ. Itu harus tulis materinya lengkap, jangan undang-undang NKRI, tapi undang-undang dasar. Tadi itu materinya cuma undang-undang. Ya Bu ya, harus materinya itu harus ditulis itu lengkap. Ya, Itu yang siap, Pak. pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali Ibu mengatakan bahwa Ibu hampir lupa. Jangan sekali-kali, seorang guru tidak boleh mengatakan hal demikian. Ya teman-teman ya, apalagi sampai di video pembelajaran itu, hati-hati ada kalimat itu muncul. Berarti di situ Ibu menunjukkan kelemahan Ibu di depan siswa. Ya, jadi bukan untuk Ibu Lina, supaya masukan untuk teman-teman semua, hati-hati redaksi kalimat seperti itu jangan sekali-kali dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Ibu hampir lupa, karena tadi waktu buka Ibu tidak ambil absen itu, makanya bahasanya Ibu hampir lupa itu. Ya Ibu ya? Iya, Pak, benar. Saya sudah kopinya di situ. Lalu yang berikut Ibu, hati-hati juga redaksi kalimat Ibu di saat menyampaikan kepada siswa. Contohnya tadi di video pembelajaran Ibu bilang, di redaksi kalimatnya, hak sudah diberikan, sementara hak asasi seorang itu dia dimiliki sejak dia lahir sampai nanti dia meninggal. Jadi haknya itu sudah ada. Jadi jangan gunakan redaksi-redaksi kalimat yang dia punya pemaknaannya keluar. Ya Ibu ya, contohnya yang tadi hak sudah diberikan kepada masyarakat atau kepada warga negara, sementara hak itu dia sudah miliki. Siapa yang makasih hak kita kalau bukan kita sendiri yang punya hak? Sudah ada sejak dia lahir sampai dia meninggal. Selama dari bumi itu dia punya hak ada. Ya Bu ya? Maksudnya hak pendidikan Bapak. Ya, Siap. ya, makanya karena redaksi kalimat seperti itu yang nanti Ya, bisa Pak. menimbulkan siswa. Itu redaksi kalimat yang saya Ya, koreksi. Pak. Oke Bu Lina ya, terus juga Pak. ada satu. Walaupun kita punya waktu hari ini 15 menit, 20 sampai 25 menit, tapi Ibu jangan gunakan bahwa karena ada rapat guru dan lain-lain sebagainya. Usahakan gunakan redaksi kalimat yang lebih pas. Ya Bu ya, karena waktunya sempit sehingga jangan kita gunakan ada rapat guru dan lain sebagainya. Hati-hati, bukan memang karena
Ibu Lina awal sehingga Mau Ibu bicara Lina situ ribut. punya pola pikir langsung tembak ke situ karena rapat guru supaya menutupi waktu singkat itu. Saya bisa memahami. Tetapi usahakan gunakan redaksi kalimat yang lebih enak untuk didengar. Oke, Bu Lina ya, itu bukannya itu lalu merupakan kelemahan Ibu Lina, bukan. Karena Ibu Lina berpikir bahwa waktu kita cuma 20 menit, pasti alasan supaya bisa waktunya itu supaya bisa lebih pas ya Bu ya. Jadi seperti itu maksud saya. Terus tadi saya tidak lihat dan saya tidak tahu ya, mungkin kebiasaan Ibu atau kasih masukan mare diribut lah keluar dulu. Karena setahu saya kalau kegiatan diskusi itu kelompok lain bertanya, berarti kelompok yang menjawab itu harus kelompok yang presentasi. Iya kan Ibu kan? Nanti kalau kelompok yang presentasi itu tidak bisa menjawab, baru diberikan ke kelompok lain. Mungkin bisa ada kelompok yang bisa membantu kelompok A contohnya. Tapi tadi Iya, Pak, sebenarnya cuman karena saya nggak melihat. Padahal tadi sudah baca nama-nama kelompok, pas yang mau menjawab diberikan kesempatan kelompok. Padahal Benar, harus Pak. Pak Luther pun tadi harusnya kan di dalam satu kelompok Bu Mesa, cuman di Pak Luther jadinya yang bertanya, jadi kan saya pun bingung juga Pak tadi Pak. Ya, artinya Ibu punya presentasi awal itu menjadi tolak ukur, tapi itu mungkin karena gugup juga saya berpikir pasti sampai ke tingkat itu, sehingga sudah tidak kontrol lagi ke nama-nama kelompok itu yang saya berpikir. Iya, Pak. Tapi tidak ada masalah untuk saya. Kondisi kegiatan diskusinya sudah jalan, cuma saya masukkan ke teman-teman bahwa kalau kelompok yang presentasi dan kelompok lain yang menanya harus menjawab dulu, kelompok yang presentasi tidak harus menjawab dulu. Nanti kalau tidak bisa baru bisa dialihkan atau dipindahkan, mungkin kelompok lain bisa membantu kelompok A contohnya seperti itu. Iya Pak, benar. Oke ya, seperti itu. Lalu yang paling terakhir juga kalimat yang sama, kepala sekolah sudah bunyikan. Apakah tidak ada guru piket sampai kepala sekolah? Kalimat-kalimat seperti itu yang saya masih marah juga di situ. Iya Pak, siap. Oke Bu Lina ya, hati-hati memang ini per-teaching ini berkaitan dengan mempersiapkan teman-teman. Jadi dengan per-teaching ini masukan-masukan dari kami, nanti saya dengan Ibu Pamung juga, itu supaya diperhatikan jangan sampai terjadi lagi di teman-teman nanti kalau PBL di dalam videonya ada muncul-muncul hal seperti itu juga. Oke ya, untuk Ibu Lina ya sudah, kalau menurut saya sudah sangat baik. Hanya saja mungkin karena gugup dan mungkin untuk memanage waktu itu sehingga secara tidak langsung dia langsung datang di otak dan langsung dikeluarkan seperti itu. Ya kan, itu pasti saya analisanya mengarah ke situ. Tidak salah, itu pasti pas sudah itu. Dan tidak ada masalah untuk saya, sudah bagus bagaimana intonasi berbicaranya, mana yang harus ditekankan, mana yang biasa saja sudah kelihatan di situ. Hanya redaksi-redaksi kalimat yang saya koreksi saja. Mungkin hari ini Ibu mengajarnya duduk, tapi kan nanti di videonya di PPL itu kan Ibu harus punya gerakan tubuh juga di situ supaya menunjukkan bahwa bagaimana gurunya tidak semangat, siswanya bisa semangat. Kalau gurunya sudah semangat, pasti siswanya pasti lebih semangat. Oke ya Ibu Lina ya, itu masukan saya, punya catatan-catatan saya dengan apa yang Ibu sudah terapkan. Saya ke Ibu Pamung, silakan Ibu Pamung, apa mungkin mau diberi masukan kepada Ibu Marlina, silakan Bu. Ya Pak Somukil, terima kasih. Ibu Marlina, terima kasih sudah melakukan praktek dengan baik. Tapi ada beberapa hal Bu yang saya kasih masukan saja, yaitu yang pertama, Ibu persepsinya itu jangan terlalu lama Bu. Sebab nanti Ibu pun waktu ini kan cuma 20 menit ya Pak Somokil ya. Jadi persepsinya itu Ibu jangan terlalu lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ibu langkah-langkah pembelajaran itu ada yang terlewatkan, Ya mungkin karena asik ya Bu, mungkin karena asik ada yang terlupakan. Ya, jadi kembali lagi Ibu mengingat langkah-langkah atau sintak-sintak dari PBL itu seperti apa. Tadi ada langkah yang Ibu tidak lakukan. Kemudian yang ketiga itu ada beberapa kalimat yang Ibu ucapkan itu harus diperbaiki. Sebab kita kan orang PKN. Kalau kita berbicara kalimatnya itu dia tidak sesuai, berarti kita menanamkan yang salah ya buat anak-anak. Jadi
tolong Ibu Bapak yang mengajar PPKN, perhatikan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Ya, kemudian yang berikut Ibu, yang terlupakan itu terlebih menyangkut uraian materi tadi Ibu. Perhatikan itu dengan baik. Ya. Kemudian yang terakhir Ibu Lina menyangkut penilaian. Nah, mengapa penilaian dan refleksi itu sepertinya Ibu lupakan dan itu ada di akhir-akhir ketika waktu sudah divonis, itu karena yang tadi Bu penyebabnya adalah persepsinya itu terlalu lama. Persepsinya terlalu lama. Jadi kalau ada misalnya persepsinya dalam jangka waktu cuma 20 menit, Ibu untuk kontak dengan anak-anak itu harus lebih dipersingkat supaya jangan terlalu banyak terjadi di persepsi. Sebab yang nanti akan dinilai itu adalah pada langkah-langkah PBL-nya yang akan Ibu terapkan. Jadi itu saja masukan dari saya, mungkin ini juga menjadi bahan bagi Bapak Ibu yang akan melakukan per-teaching berikutnya. Terima kasih Pak Somokil, terima kasih Ibu Marlina. Terima kasih Ibu buat masukannya. Terima kasih Ibu Pamong. Jadi Ibu Ya, sudah lebih tambah mantap. Ya Bu ya, masukan-masukan dari saya dengan Ibu Pamong sudah tambah mantap. Ya Pak, udah agak sedikit lega Pak jantung saya.